Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini saya berdoa agar keadaan setiap kita semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Malam hari ini saya ingin sharing firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Di situ perikopnya dikatakan Daud memukul kala orang Filistin. Ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat yang ke-9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. 17 ayat yang terakhir, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai membaca dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, di situ dikatakan, ketika Daud telah diurapi menjadi raja, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, orang Filistin itu tidak datang untuk memberikan ucapan selamat, tetapi apa yang mereka lakukan? Ya, mereka datang untuk menangkap Daud. Bahkan ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa orang Filistin itu bukan orang-orang yang biasa, tetapi orang Filistin ini adalah para raksasa-raksasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, ya, tidak berarti hidupnya tidak mengalami masalah. Tetapi ketika Daud ini diurapi menjadi raja, ditahbiskan menjadi raja, maka apa yang terjadi? Ada banyak orang datang, orang Filistin yang untuk datang menangkap Daud yang diurapi Daud menjadi raja. Siapakah Daud ini? Daud ini adalah seorang raja. Dan siapakah yang mengurapi raja Daud ini? Dia adalah Nabi Samuel. Ketika Daud sudah diurapi, ya, urapan Tuhan penuh atas hidupnya, bukan berarti hidupnya menjadi mudah, bukan berarti hidupnya tidak ada air mata, bukan berarti hidupnya tidak mengalami persoalan-persoalan di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud diurapi menjadi raja, atau setelah Daud diurapi, maka ada masalah, ada air mata, ada pergumulan, ada persoalan yang dihadapi oleh Daud, ya. Ketika itu ada Goliat, ya, dikejar-kejar oleh Raja Saul, bersembunyi dari orang Filistin, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang dialami oleh
Raja Daud. Sama seperti kita hari-hari ini, ya. Seringkali kita berpikir ketika kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita pikir hidup kita tidak mengalami masalah, hidup kita tidak mengalami pergumulan, hidup kita tidak mengalami air mata. Lihatlah hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan yang sedemikian sukar, keadaan yang demikian sulit, ya, itu juga berlaku bagi anak-anak Tuhan. Tetapi kita lihat dari ayat yang terakhir, ya, Daud mendapatkan satu ketenaran, mendapatkan rasa takut. Ya, ketika orang dengar nama Daud, semua orang menjadi takut. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, apa yang dikerjakan oleh Daud ketika orang Filistin hendak menangkap dia? Yang pertama, Daud berani menghadapi persoalannya. Ketika orang Filistin ini datang hendak menangkap Raja Daud, dia tidak lari bersembunyi, dia tidak lari pontang-panting, tetapi satu hal yang selalu dilakukan oleh Raja Daud adalah dia berani menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Apakah kita berani menghadapi semuanya itu? Ataukah kita lari? Ataukah kita bersembunyi? Kan kita berpola laku seakan-akan semuanya itu baik-baik saja. Kita mau meneladani Raja Daud. Dia berani menghadapi masalah. Dia berani menghadapi persoalan itu. Dia tidak lari. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia memiliki hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhannya. Ketika ada musuh datang, ketika Filistin hendak menangkap dia, ayat yang ke-10 berkata, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Daud, meskipun dia memiliki pengalaman berperang, dia memiliki banyak prajurit, dia memiliki banyak strategi perang, ya, bisa saja dia melakukan peperangan itu tanpa bertanya kepada Allah. Tetapi satu hal yang dia kerjakan sebelum dia melakukan segala sesuatu, sebelum dia menghadapi para lawannya, dia bertanya kepada Tuhan. Seringkali di dalam hidup ini kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Kita berpikir, oh kalau dunia bisnis itu aku ahlinya. Oh di dalam dunia pekerjaan itu aku ahlinya. Kalau Tuhan ahlinya hanya di gereja. Tetapi tidak demikian dengan Raja Daud. Di dalam segala hal, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mohon petunjuk. Dia minta bimbingan dari Tuhan. Seperti yang kita lakukan malam hari ini. Ada persoalan, ada tantangan. Tetapi malam hari ini kita mau datang bertanya kepada Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena kita tahu, kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bukan cuma sekali saja dia bertanya kepada Tuhan. Ketika pertama kali dia bertanya kepada Tuhan, maka Filistin ini berhasil dia kalahkan. Dan ternyata hidup itu selalu dan selalu diwarnai dengan musuh, lawan yang hendak menangkap Raja Daud kembali. Di lain kesempatan orang Filistin datang kembali. Dan ketika orang Filistin ini datang kembali, Daud tidak menepuk dada dan berkata, aku sudah memiliki pengalaman bagaimana mengalahkan orang Filistin. Dia tidak melakukan dengan kepandaiannya, dengan strategi perangnya. Tetapi sekali lagi, ya, ayat yang ke-14 berkata, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Ada strategi yang baru. Lain musuh, lain strategi. Allah kita adalah Allah yang dinamis.
tidak pernah bekerja dengan cara-cara yang sama. Mungkin kita punya pengalaman dengan Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Tetapi hari ini semua pengalaman kita, semuanya tidak bisa dipakai untuk menghadapi persoalan hari ini. Hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah di dalam hidupku. Aku gak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi biarlah mataku tertuju kepadamu. Tuhan, tolong malam hari ini. Untuk setiap kami yang mau datang dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu adalah Allah penerobos. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Ada 1001 cara Tuhan untuk membebaskan kita. Ada banyak cara bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita. Ada banyak cara bagi Tuhan untuk menolong, memberkati dan memulihkan kita. Malam hari ini, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu, Saudara dan saya rindu kita semua masing-masing berseru dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan jangan lupa, ketika Daud sudah meminta petunjuk, menjalin hubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Daud tidak berlalu begitu saja, tetapi Daud mau melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi strategi Tuhan terhadap hidupnya, ya. Maka sekali lagi Daud menjadi pemenang di dalam melawan orang Filistin. Ayat yang ke-16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat yang ke-17, lalu termasyurlah nama Daud. Karena Daud berani menghadapi persoalan. Karena Daud selalu bertanya, menjalin hubungan dengan Tuhannya. Dan Daud mau taat dengan perintah Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Oh, Tuhan mempermuliakan, mengangkat Daud atas segala bangsa. Bukan hanya di dalam kerajaannya saja, tetapi atas bangsa-bangsa. Malam hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita semua, saya sungguh percaya, bahkan di tengah-tengah pandemi, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit seperti saat ini, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan mencukupi, yang memiliki masalah keluarga, ekonomi, keuangan, Tuhan sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Ayo mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dan percayalah seperti Daud ditolong oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan yang sama, Tuhan akan menolong setiap kita malam hari. Siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan. Datang dengan kesungguhan hati. Datang dengan pergumulan hidupmu. Datang dengan masalah, persoalan, kesesakan di dalam dadamu. Berseru dan panggil namanya. Panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang malam hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada kelegaan buat setiap kami. Kami penuhi panggilan-Mu Bapa. Bahkan di mana saja kami berada, kami percaya Engkau ada. Engkau mendengar seruan kami.
Engkau melihat tetesan air mata kami. Tolonglah kami Bapa. Biar kami malam hari ini datang dengan percaya. Biarlah malam hari ini kami berdoa. Mulut kami mengaku, hati kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus, sanggup untuk menolong setiap kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, angkat setiap masalah, beban di dalam hidup kami. Berkati kami yang kekurangan. Kami percaya Engkau sanggup untuk menolong kami. Sama seperti Tuhan menolong Raja Daud, dilepaskan dari musuh. Malam hari ini Tuhan yang sama, Kau yang menolong kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Angkat suaramu, angkat hatimu. Berseru, panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan. Syarala barabata karala barabata karala barabarabata. Dengar seruanku, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya rabata shikarala barabata karala barabata. Haleluya. Kau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Rabata shikarala barabata karala barabata. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
dari dasar hatimu. Katakan kepada Tuhan. Nyanyi dengan segenap hatimu. Haleluya. Sama-sama katakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Katakan engkaulah perisai, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di
jangan lemah, jangan putus asa. Badai yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupanmu tidak akan membuat engkau tenggelam. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus, jangan kepada besarnya gelombang. Dan lihatlah tangannya terulur untuk menolong engkau dan saya malam hari ini berseru, panggil namanya Yesus, Yesus, penolong yang ajaib. Haleluya. Terus bertahan, terus berharap, terus percaya kepada nama Yesus. Syaralabarabarabaya-se. Haleluya. Haleluya. Syaralabarabaya sandalamo. Ya Ramaya sandalamaya se. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Biar kami menyadari Bapa, jika sampai hari ini kami boleh ada, semata-mata bukan karena kekuatan kami sendiri. Kalau hari ini kami boleh ada, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kesehatan kami, kekuatan kami, semua yang kami miliki, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Ajar kami Tuhan menyadari semuanya itu. Kami bukan anak yang dibiarkan sendirian. Kami bukan anak yatim piatu. Kami bukan anak yang ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam keadaan apapun, sesulit apapun, kami tetap percaya bahwa hidup kami ada dalam perlindungan dan perhatian Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami sendiri. Beri kekuatan buat kami malam hari ini Tuhan. Biarkan kami mengucap syukur atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Setiap kehilangan, baik itu kehilangan apapun, kesehatan, harta benda,
keluarga, ajar kami menyadari bahwa kami tidak memiliki hak atas semuanya itu. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kami mau menyadari kalau hari ini kami boleh ada. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Ada hal yang besar yang harus kami kerjakan di muka bumi ini. Pakai hidup kami Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur kami malam hari ini kami naikkan dan kami persembahkan hanya untuk satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur, syukur. Mari naikkan ucapan syukur pada Tuhan malam hari. Kalau engkau sehat, kalau semua anggota tubuhmu berjalan dengan normal, semuanya bukan karena engkau, semua bukan karena kemampuanmu, semuanya bukan karena kepandaianmu, tetapi semata-mata semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Nyawamu sendiri gantikan kami. Engkau memberikan segala-galanya buat kami yang hina ini. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur, haleluya Tuhan, ku bawa padamu. Ini hidup kami Bapa, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami datang Tuhan mengucap syukur, sadar bila ku ada semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Kau berharga Bapak Ibu, Engkau dikasihi oleh Tuhan. Nab hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan.
segenap hidupku persembahkan. Kalau engkau sadar hidupmu berharga, engkau begitu indah di hadapan Tuhan, mari malam hari ini mulai mempersembahkan hidup yang indah ini di hadapan Tuhan. Malaikat jatuh dibiarkan, tetapi ketika manusia jatuh, dia rela tinggalkan surga mulia, datang memberikan dirinya, menggantikan kita, menebus kita. Jangan putus asa Bapak Ibu, jangan lagi tidak berpengharapan. Lihat, engkau begitu indah di hadapan Tuhan. Engkau berharga, engkau begitu mulia. Syaralabatakaralabarabatas. Haleluya. Terima kasih. Karena engkau begitu berharga, engkau begitu mulia, mulai datang kepada Tuhan. Naikkan doa-doa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Panggil namanya, berseru kepada nama Yesus. Satu-satunya sumber pengharapan di dalam hidup ini. Yesus, Yesus, tolong kami Tuhan, dengar doa kami. Haleluya. Dari jurang yang dalam kami berseru kepada nama Yesus. Dari tempat yang gelap, dari tempat yang tersembunyi, kami berseru kepada nama Yesus, sumber pertolongan kami. Kami percaya kami akan mendapatkan jawaban atas doa-doa kami, karena Yesus adalah jawaban bagi setiap doa kami. Karena nama Yesus, maka doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Syaralabarabata karalabarabata syaralabarabata yaralamayase. Haleluya. Haleluya. Sumber pertolonganku, tempat aku berlindung, sahabat sejatiku yang tak pernah tinggalkan. Haleluya. Kekasihku,
Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Bahkan di tengah-tengah gelombang dan badai, kapal perahu murid-murid Yesus dihantam oleh gelombang. Bahkan di saat-saat hampir tenggelam, disitulah murid-murid mulai membangunkan Yesus. Mulai berseru kepada nama Yesus. Dan perahu yang seharusnya itu tenggelam, tetapi karena ada Yesus di dalam perahu, dan tidak pernah ada niatan dari Tuhan Yesus untuk tinggalkan perahu yang hampir tenggelam, Yesus segera bangkit dan menolong murid-murid, meneduhkan badai, menghentikan gelombang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Hari ini mungkin badai itu begitu besar, gelombang itu begitu dahsyat di dalam kehidupanmu, menghantam perahu kesehatanmu, menghantam perahu ekonomi keuanganmu, dan engkau berada di dalam detik-detik di mana engkau akan tenggelam. Mari jangan tunggu waktu yang lama. Segera bangunkan Yesus. Berseru panggil nama Yesus. Dan terima pertolongan Tuhan saat ini juga. Kalau engkau sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong engkau. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Jangan pernah kau naikkan doa tanpa engkau memiliki iman percaya bahwa doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Percayai, sebab Tuhan itu baik. Oleh sebab itu Dia akan memberikan semua yang terbaik untuk engkau dan saya. Hari ini mungkin kita tidak mengerti semua yang terjadi di dalam hidup ini. Semuanya kita merasakan begitu gelap. Kita tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Tetapi mari malam hari ini bersama saya, kuatkan, teguhkan hatimu. Percaya kepada Tuhan, jangan takut, percaya saja. Karena kuasanya akan dinyatakan di dalam kehidupanmu dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus kekuatanku. Engkau
kami Tuhan. Kami mendeklarasikan Engkau satu-satunya tempat persembunyian kami. Amin. Engkau penolongku. Amin, amin. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Malam hari ini aku berdoa. Bahkan dari tempat ini aku berdoa. Bagi setiap Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara live streaming ini. Apapun keadaanmu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menjadi lemah. Karena persoalan, karena badai di dalam kehidupan. Malam hari ini aku minta, biarlah kekuatan dari tempat maha tinggi turun atas setiap para pemirsa yang mengikuti live streaming ini. Engkau kuat, engkau harus mampu menghadapi persoalanmu, hadapi persoalanmu. Dan jangan lupa terus membangun hubungan dengan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Pastikan engkau melekat. Engkau tahu tempat persembunyianmu, yaitu di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah menara dan perlindungan kita. Sebab kesanalah orang benar berlindung dan diselamatkan. Oh, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami belajar mengucap syukur atas semua yang terjadi di dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak dibiarkan. Kami tidak ditinggalkan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang akan dan terus menyertai di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat semua orang meninggalkan kami. Oh, semua orang menolak dengan kami. Kami percaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Bahkan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Engkau tetap tidak akan meninggalkan kami. Bersama Yesus, kami mampu menghadapi segala sesuatu. Bersama-sama dengan Yesus, kami akan tampil menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan akan berperang ganti kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembuhkan yang sakit. Bapak, kami tahu ada banyak yang sakit hari-hari ini. Oh Tuhan, Engkau menjamah saudara-saudariku yang sedang sakit malam hari ini. Oh, dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Malam hari ini juga Engkau dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu di luar sana yang sedang merayakan hari ulang tahunnya, yang mengucap syukur hari ini atas pertambahan usia. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati dan akan terus memberkati mereka. Bahkan sepanjang umur hidup mereka, Tuhan akan mencurahkan kebaikan, kemurahan dan kebajikan Tuhan mewarnai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang di luar sana, yang hari-hari ini sedang susah karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, Kau tahu segala kesedihan kami. Kami yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasih. Aku berdoa biar Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati. Turunkan damai sejahtera dan sukacita dengan satu pengharapan yang pasti bahwa kami akan berjumpa. Satu kali kelak kami akan berjumpa
bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Biarlah perbuatan kami selama di muka bumi ini terus menyertai kami sampai pada kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, kekuatan dari tempat maha tinggi, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, Kau tambah-tambahkan. Angkat setiap beban, masalah, persoalan yang ada di dalam hidup kami. Berikan kekuatan, keteguhan hati untuk menghadapi semua persoalan. Kami percaya bersama Tuhan kami mampu. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan hidup kami berkemenangan. Sesuai dengan janji Tuhan. Ya dan amin. Pasti kami nikmati di dalam hidup kami. Kami percaya. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Kemurahan dan kebajikan Tuhan turun atas bangsa kami. Mulai pemerintahan kami yang tertinggi sampai pemerintahan yang di daerah. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Biarlah setiap penduduknya, masyarakatnya boleh mengikuti hidup yang sehat, yang aman, hidup secara protokoler. Tuhan, biarlah Kau segera lalukan pandemi ini dari negara kami ini. Dan kami boleh melihat ada berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Juga untuk para penderita COVID-19 ini. Mungkin dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka dirawat. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah, menyembuhkan mereka satu persatu. Mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan kesembuhan. Juga kami berdoa bagi para medis yang sedang bertugas di garis depan. Tuhan lindungi mereka beserta dengan keluarganya. Berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kepandaian, hikmat, akal budi yang dari tempat maha tinggi. Biarlah mereka boleh mendapatkan kemurahan Tuhan, kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa-doa kami yang kami naikkan malam hari ini. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan semuanya tidak sia-sia. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong, menaikkan doa-doa kami. Mungkin ada doa-doa yang tidak terucapkan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong. Oh, menyampaikan semua keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan kepada Bapa di sorga. Sehingga doa-doa yang kami naikkan selaras, sejalan dengan kehendak dan rencanamu, dan digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar kebaikan dan kemurahan Tuhan turun atas setiap kami. Atas setiap Bapak Ibu yang sedang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas kehidupan kami. Kami nikmati berkat itu sejak malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hidup kami diberkati Tuhan, semakin naik dan terus akan menjadi naik. Jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi bangsa dan negara kami, bagi bangsa-bangsa di luar sana. Hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala pujian, hormat, kebesaran dan kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa yang tertidur, Kau bukan Bapa yang tak baik, hanya dalam-Mu aku berteduh sampai ku pulang ke surga-Mu. Kau bukan Bapa yang tertidur, Kau bukan Bapa
hanya dalam-Mu aku berteduh sampai ku pulang ke surga-Mu, sampai ku pulang ke surga-Mu, sampai ku pulang ke surga.